Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini, aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang tragedi kebakaran di Pertamina Pelumpang, Jakarta. Video kedua adalah tentang si botak di hutan. Video ketiga adalah tentang tragedi Margosono. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah tragedi kebakaran di Pertamina yang terjadi di Jakarta Utara. Bagaimanakah kronologinya? Berikut akan aku bacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Kebakaran hebat melanda depo Pertamina di wilayah Pelumpang, Jakarta Utara, Jumat 3 Maret 2023. Kebakaran terjadi sekitar pukul 20.20. Dari sejumlah unggahan di media sosial, tampak kobaran api besar disertai awan hitam membumbung dari kebakaran depo Pertamina tersebut terlihat. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengatakan objek kebakaran tersebut adalah pipa bensin. Berdasarkan kesaksian warga, tercium aroma bensin yang menyengat sebelum kebakaran terjadi. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran hebat tersebut terjadi. Pihak Pertamina mengaku masih menginvestigasi penyebab insiden tersebut. Setidaknya 17 orang dilaporkan meninggal dunia akibat insiden ini, sementara 50 orang lainnya mengalami luka-luka dengan berbagai tingkat keparahan. Api yang menyambar hingga kedua kawasan rumah warga ini juga mengakibatkan ratusan orang terpaksa harus mengungsi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta menyatakan warga yang mengungsi akibat kebakaran mencapai 579 jiwa. Mereka tersebar di 6 titik pengungsian. Para warga yang mengungsi itu berada di kantor Kelurahan Rawabadak Selatan, kantor Kelurahan Rawabadak Utara, dan kantor Sudina Ketrans dan Energi Jakarta Utara. Kemudian di gedung Golkar Tugu Utara, Madrasah Asalin Tugu Utara, serta markas PMI Kota Jakarta Utara. Berdasarkan info di media internal Pertamina, terminal bahan bakar minyak Pelumpang merupakan depo strategis yang dimiliki oleh Pertamina. Depo Pelumpang menyuplai ke sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia, atau sekitar 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina di seluruh Indonesia. Jadi kurang lebih hanya seperti itu yang dapat aku sampaikan dari berita kebakaran tersebut. Untuk kalian yang mau update informasi tentang kasus ini, kalian bisa mencari sendiri di media internet yang lainnya. Sedangkan video kedua adalah si botak di hutan. Mengapa aku juli seperti itu? Karena di video tersebut terlihat ada seorang pria yang parubaya melakukan eksekusi terhadapnya dan seperti kartelisasi gitu gengs. Aku tidak usah menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Pasti kalian sudah paham apa yang biasa dilakukan oleh kartel terhadap korbannya. Dan sudah jelas kejadian itu bukan terjadi di Indonesia, melainkan terjadi di luar negeri geng. Sedangkan di pembahasan ketiga kita akan bahas tragedi yang pernah terjadi dan menggemparkan Indonesia pada masa lampau, yakni tragedi Margosono tahun 1947. Lantas bagaimanakah kisah dan kronologinya? Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Tragedi Margosono adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang terjadi pada tanggal 31 Juli 1947 di Kota Malang, Jawa Timur, tepatnya di daerah Margosono. Peristiwa itu ditandai dengan ditemukannya 30 mayat orang Tionghoa, laki-laki dan perempuan, di bekas pabrik pembuatan mie di Margosono. Tanda-tanda penyiksaan yang hebat sangat terlihat di daerah tersebut, karena semua korban diserami dengan bensin terlebih dahulu, lalu kemudian dibakar hidup-hidup. Tuduhan yang dilontarkan kepada para korban adalah karena para korban bekerja sebagai mata-mata Belanda pada saat itu. Jenazah para korban baru dimakamkan secara massal pada tanggal 3 Agustus di tahun yang sama, yakni tahun 1947. Berikut nama-nama korban berdasarkan catatan resmi Chung Hwa Sung di UI di Malang gengs. Pelaku perbuatan yang sangat keji ini diperkirakan dilakukan oleh pasukan tentara revolusioner. Selain korban jiwa, terdapat juga banyak kerugian material akibat penjarahan di Kota Malang pada tanggal 22 hingga 23 Juli 1947, yakni beberapa hari sebelum terjadinya tragedi ini gengs, oleh massa yang sulit sekali untuk dikendalikan. Jadi sampai hari ini pun kasus ini masih belum jelas siapakah yang melakukan hal tersebut.
siapakah yang melakukan hal keji tersebut terhadap para etnis Tionghoa yang ada di sana pada saat itu. Intinya ini adalah peristiwa kelam bersejarah yang pernah terjadi di Jawa Timur yang merupakan masuk dalam sejarah pasca kemerdekaan Indonesia, gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini gak selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan sampai jumpa.